Jakarta adalah kota metropolitan yang setiap saat sibuk dengan aktivitasnya, sehingga banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik ringan maupun berat. Hak asasi manusia menurut Miriam Budiarjo adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia. Hak itu sifatnya universal, sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama, maupun sebagainya. Yang berarti, hak yang melekat dalam diri setiap manusia yang dibawa sejak lahir ke dunia dan berlaku sepanjang hidupnya, serta tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, karena hak itu bersifat kodrati, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada setiap manusia. Adapun pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Banyak contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekitar kita. Misalnya, seperti pemukulan ojek online oleh ojek pangkalan yang sempat booming akhir-akhir ini di media. Kemudian, ada kasus penjamretan yang mungkin sampai saat ini masih banyak terjadi di lingkungan kita. Kasus berikutnya adalah pembulian yang umumnya dilakukan oleh pelajar, siswa maupun siswi saat di sekolah. Pendapat dan pandangan masyarakat pun bermacam-macam tentang contoh kasus hak asasi manusia ini. Apa pendapat Bapak terhadap ojek online yang dipukuli oleh ojek pangkalan? Permasalahan itu adalah sebetulnya melanggar hukum. Itu nggak boleh. Artinya hal-hal yang misalnya terkait dengan ketidaknyamanan seseorang, misalnya ketidaknyamanan antara pangkalan dengan ojek online mungkin akan lebih baik diselesaikan secara hukum atau terkait dengan batasan atau jalurnya. Sebetulnya yang bersangkutan ini posisinya harusnya seperti apa sih gitu loh. Apakah ada batasan hukum, misalnya ojek pangkalan itu boleh memberikan kesempatan kepada ojek online pada saat dia datang, artinya bukan jemput ya, kondisinya adalah dia mengantar. Berbeda kalau menjemput. Nah itu juga harus beri batasan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ini. Kalau menurut saya, kalau yang terkait dengan misalnya kasus pemukulan itu sebaiknya nggak boleh dilakukan. Ini kan negara hukum, kita harus jelas kedudukannya. Kalau negara hukum itu kedudukannya harus jelas bahwa siapapun yang ada di republik ini dan statusnya adalah punya hak yang sama, maka sebetulnya adalah intinya adalah mereka itu harus memiliki kedudukan yang sama, artinya hak yang sama. Itu aja sih menurut saya sendiri. Apa yang kira-kira Bapak ketahui tentang tindakan kriminal itu atau jambret? Jadi kalau menurut saya jambret suatu tindak kriminal yang merugikan seorang, ya kan? Dampaknya bisa panjang ke depannya, ya kan? Karena sesuatu itu pasti ada yang berharga, ya kan? Benar, Pak. Biasanya kalau jambret itu yang fokus dia itu pasti kan dompet, ya kan? Itu banyak, itu banyak. Misalnya ada KTP identitas, ada SIM, terus ada kartu kredit, mungkin ada kartu mahasiswa juga, ya kan? Iya. Nah itu pasti kan merugikan orang lain lah kalau emang seperti itu. Nah itu kerjaan nggak bagus lah gitu. Oke. Jambret itu termasuk kayak pelanggaran HAM nggak, Pak? Kalau menurut saya itu merugikan manusia, Iya. ya. Udah pasti merugikan itu. Dampaknya luas lah nanti gitu. Apa yang kalian ketahui tentang kasus bullying itu gimana? Kalau menurut saya sih kasus bullying itu kekerasan mental secara verbal maupun non verbal. Dan kekerasan mental ini bisa
mengganggu psikologis manusia. Makanya harus ada penanganan yang lebih lanjut tentang kasus bullying. Buat yang di sampingnya mungkin boleh, kasus bullying itu apa? Kalau menurut saya itu kan pembulian kayak ini kan banyak ya di sekolahan situ. Nah, menurut saya pembulian itu tindakan kekerasan gitu kan, kekerasan tapi nggak terlalu keras mungkin yang banyak di zaman sekarang kayak di sekolah gitu, jadi kayak mengganggu buat mental anak sekolah juga sih. Oke, buat selanjutnya kasus bullying itu seperti apa menurut? Kalau menurut aku sih bullying itu gimana ya, sama juga kekerasan dah intinya ya. Kekerasannya kayaknya kalau sekarang tuh udah mencapai level yang tinggi, kayak udah parah banget gitu. Kayak misalkan kayak udah luar batas gitu. Mungkin sekarang sih udah nggak langsung main kekerasan, cuman sekarang tuh kayak main nyindir ya makin kena ke hati gitu, tambah bikin hati sakit. Baper. Ya. Modelnya nyinyir gitu ya. Oke, ini selanjutnya. Ya kalau menurut gue pribadi sih sama kayak yang lain. Cuman kalau dari kasus bully itu kan kita kayak gimana ya? Kita disindir nih. Terus yang nyindir itu nggak keras, yang disindir itu nggak kerasa. Jadi kenanya ke yang lain gitu. Jadi malah tambah banyak, terus malah tambah banyak yang sakit hati gitu. Sebagai masyarakat yang baik, maka kita tidak selalu menuntut hak. Akan tetapi, kita juga harus menegakkan hak. Indonesia sebagai negara demokratis seharusnya diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, argumen, pemikiran, dan sebagainya. Tetapi hal ini seringkali menimbulkan perpecahan akibat adanya perbedaan. Dengan menghargai perbedaan pendapat ini, maka kita secara tidak langsung sudah menegakkan hak orang lain untuk berpendapat. Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan yang bebas dianut oleh siapapun. Dengan menghargai agama satu sama lain, dalam hal ini misalnya memberikan waktu untuk beribadah, maka itu juga sudah mencerminkan bahwa kita telah menegakkan hak orang lain. Betapa damainya apabila tidak terjadi perpecahan akibat perbedaan agama. Ngapain ngojek daerah sini? Ini wilayah gua. Ayo lo. Lihat sini ada pahlawan ngojek. Enggak. Ngomong tadi. Udahnya malah kesan. Dah ya, udah. Belum. Jadi udah. 2, 3. 2, 3. Cerita lagi dengerin nih di mana lagi. Elah. Enggak, udah bisa ketawa. Ambil dong. Yuk. Ya, lu ngapain? Udah kali aja. Oke sip. Idiot, harga idiot. 2, 3. 3. Lu tiduran dah. Beneran.